Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Purwanti dari SMK Negeri 3 Kasihan, Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan pertama di Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut saya sampaikan video pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya sudah bergabung. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Masih tetap semangat dan terus menjaga kesehatan ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan salah satu dari kalian memimpin berdoa. Ya, siapa? Mutiara? Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Ya, terima kasih sudah memimpin berdoa, Mutiara ya. Nah, baik anak-anakku, pelajaran yang sudah kita lalui pada minggu kemarin, kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang hikayat, Bu. Ya, hikayat. Apa saja yang sudah kita bahas selain hikayat? Tentang apanya? Tentang karakteristik teks, nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Ya, ada karakteristik teks, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Oke, sekarang ibu bertanya dulu. Pengertian dari hikayat itu apa? Coba Avandi, masih ingatkah? Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada Prosa. bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Sebuah hikayat itu dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, atau juga untuk membangkitkan semangat juang. Ya, baik, betul sekali. Hikayat apa saja yang sudah pernah kamu baca, Mas Avandi? Hikayat Bayan Budiman, Bu. Ya, terus? Petani Darussalam. Fatani dan Salam. Terus masih ada lagi? Bang Pijat. Yang tukang pijat itu cerpen. Satunya adalah hikayat Masyhudul Haq yang kemarin kita bahas pada pertemuan kemarin. Oke, selanjutnya pengertian dari cerpen apa? Ada yang bisa tahu? Tolong Mardiana lagi, pengertian cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Ya. Kamu sering membaca cerpen apa tidak? Jarang. Jarang ya. Oke, cerpen apa yang pernah kamu baca? Cerpen Tukang Pijet Keliling. Selain itu, sering membacanya di koran ataukah di dalam kumpulan buku cerpen begitu? Jarang sekarang. Oh, jarang ya. Seringnya membaca apa? Membaca WA group. Oke, baik ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, kenapa Ibu bertanya tentang pengertian hikayat dan cerpen? Ya, karena hari ini yang akan kita bahas
adalah kita hari ini akan belajar tentang membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen atau cerita pendek. Nah, dari kompetensi dasar ini maka muncul indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, kemudian nanti menganalisis, kemudian membedakan nilai dan kebahasaan, dan menyimpulkan perbedaan dan persamaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Jadi tujuan pembelajarannya nanti kalian itu diharapkan dapat mengidentifikasi kebahasaan, kemudian dapat menganalisis nilai yang terkandung dalam cerita, kemudian membedakan nilai-nilai dan kebahasaan, kemudian yang terakhir menyimpulkan perbedaan dan persamaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam cerita rakyat atau hikayat, gitu ya. Nah, pada hari kemarin Ibu sudah mengirimkan LKPD dan juga teksnya, dan juga ada sumber belajar yang lain yang berasal dari jurnal tentang karakteristik nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita. Nah, dalam pembelajaran ini kalian akan belajar secara berkelompok, gitu ya. Tentunya kelompoknya sudah dibentuk kan? Sudah ya? Ya. Setelah kalian membaca teks, ya, teks hikayat Brian Budiman dan juga teks cerpen yang berjudul Tukang Bujet, silahkan kalian mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok, ya. Silahkan berdiskusi bersama dengan kelompok kalian, begitu ya. Ya, oke. Silahkan Ibu berikan kesempatan kalian untuk berdiskusi melalui WA group. Nah, baik anak-anakku, setelah kalian berdiskusi, langkah pertama tadi dalam membandingkan itu yang kalian baca pertama adalah hikayat Brian Budiman, kemudian dicari identifikasi kebahasaannya, kemudian analisis nilai-nilainya, kemudian yang cerpen Tukang Pijit Keliling juga begitu, kalian identifikasi kebahasaan, kemudian analisis nilai-nilainya, itu ya. Nah, selama melakukan proses berdiskusi bersama teman, adakah pertanyaan yang ingin kalian sampaikan sebelum kita lanjutkan ke langkah berikutnya? Siapa yang akan bertanya? Ibu persilahkan. Ayo. Bu, apa saja ciri kebahasaan dari hikayat dan cerpen? Ciri kebahasaan dari hikayat dan cerpen, ya. Kita lihat nih. Coba Afandi dibacakan karakteristik kebahasaannya. Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik, menggunakan kata arkais. Bahasa hikayat dominan banyak menggunakan konjungsi, hampir setiap awal kalimat menggunakan majas. Cerpen. Bahasa cerpen mudah dipahami, menggunakan majas. Bahasa cerpen menggunakan konjungsi. Ya, jadi ada beberapa persamaan di sini, sama-sama menggunakan majas, kemudian menggunakan konjungsi, tetapi dalam hikayat ini konjungsinya nanti lebih banyak karena di setiap awal kalimat sambil menggunakan konjungsi. Nah, perbedaannya di sini adalah hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik yang tentunya susah kita pahami karena bahasa tersebut tidak kita gunakan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan bagian cerpen itu menggunakan bahasa yang kita gunakan sekarang, sehingga bahasanya mudah kita pahami. Gitu. Oke, masih adakah pertanyaan lagi? Ada. Ya. Bagaimana cara membandingkan nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen? Ya, bagus pertanyaannya ya. Bagaimana kita akan membandingkan nilai-nilai yang ada di dalam hikayat ataupun cerpen? Nah, sekarang kita lihat ada contoh kutipan di sini.
Ya, nilai-nilainya ada agama, moral, sosial, budaya, estetika, dan edukasi. Nah, kita lihat kutipan hikayat. Coba Mardiana tolong dibacakan. Makna maka anak Anda, baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Muslim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititipkan pula mengaji kitab usul fikih hingga saraf tafsir sekalian diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka baginda pun bimbanglah. Tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua itu sama-sama gagah. Nah, itu kutipan dari hikayat ya. Kemudian kita lihat sekarang kutipan cerpen. Yuk, Mutiara, bacakan. Memang ngapain sih Mas ke Madura segala? Lama lagi diajak survei sama salah satu profesor dan kontraktor untuk perencanaan bangunan besar di sana. Dik manis, sekalian penelitian skripsi Mas. Soal bangunan dan penelitian skripsi. Lalu kenapa Mas Gagah bisa berubah jadi aneh gara-gara hal tersebut? Pikirku waktu itu. Mas ketemu kiai hebat di Madura. Cerita Mas Gagah antusias. Di sana Mas memakai waktu luang untuk mengaji pada beliau. Dan tiba-tiba dunia jadi lebih benderang. Ya, nah dari cerita ini, kutipan ini, ada nilai apa yang disampaikan di sini? Ada yang tahu? Tentang apa coba? Di sini Mas Gagah pergi ke Madura, kemudian bertemu dengan kiai. Setelah dia belajar mengaji, maka tiba-tiba dunia jadi lebih terang benderang. Ya, nah nilai apa yang disampaikan di sini? Tentang agama yang dalam menuntut ilmu. Coba kita lihat yang sebelumnya tadi tentang hikayat. Nah, di sini 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Kemudian mereka diminta untuk mengaji. Nah, yang dikaji di sini tidak hanya ilmu agama saja, tetapi juga ada tentang ilmu peperangan, ilmu senjata, dan sebagainya. Di sini nilai apa yang disampaikan dari kutipan cerita ini? Tentang nilai apa? Mardiana? Nilai budaya. Budaya kah? Betul? Di sini tentang belajar mengaji, kemudian belajar tentang ilmu peperangan. Berarti nilai yang disampaikan adalah nilai sosial kah? Kalau kita menuntut ilmu, berarti nilai apa? Pendidikan. Ya, betul sekali. Jadi nilai pendidikan atau nilai edukasi. Nah, dari kedua kutipan tersebut, baik hikayat maupun cerpen, terkandung nilai pendidikan ya tentang bagaimana pentingnya menuntut ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, gitu ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita lihat dulu kutipannya apa, kemudian nilai yang disampaikan bagaimana. Itu. Nah, oke. Baik, sekarang pada tahap pengolahan data ya.
Nah, setelah kalian tadi berdiskusi bersama teman-teman, apa saja yang kalian temukan saat mengidentifikasi dan menganalisis cerpen dan juga hikayat? Silahkan. Saya menemukan 3 majas, Bu. Ya, baik, Afandi. Apa saja? Majas perumpamaan, majas retrois, dan ironi, Bu. Terus, selain itu? Halo, itu dalam hikayat apa dalam cerpen? Dalam hikayat 3 dan cerpen juga ada 3 majas tersebut, Bu. Oh ya, oke. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya menambahkan dulu. Ya. Untuk yang cerpen ada tambahan satu lagi, Bu, yaitu personifikasi. Majas personifikasi. Ya. Baik, oke, terima kasih. Jadi ada satu perbedaan ya. Yang di hikayat ada 3 majas, kemudian yang di cerpen ada 4, tambah 1 lagi. Oke, bagus ya. Kemudian ada lagi yang kalian temukan saat menganalisis? Ada. Ya. Saya menemukan perbedaan pemakaian konjungsi. Ada Apa kata saja? kemudian, ada kata kemudian, setelah, maka. Oke, konjungsi tersebut fungsinya untuk apa? Untuk menyatakan hubungan waktu dan peristiwa. Ya, sama-sama mempunyai fungsi untuk menyatakan hubungan waktu dan peristiwa, tapi kata-katanya berbeda begitu ya. Ada yang maka, ada kemudian, setelah gitu. Nah, oke, baik. Untuk nilai-nilai yang kalian temukan dari kedua cerita tersebut apa saja? Mutiara lagi? Ada nilai sosial, nilai moral, nilai agama, dan ada nilai apa lagi? edukasi, Ya, pendidikan atau edukasi sama ya. Kemudian ada nilai budaya juga begitu. Oke, nah sekarang dari data-data yang sudah kalian temukan, sudah kalian identifikasi dan analisis, kita lakukan pembuktian atau verifikasi. Nah, coba dari Afandi dulu. Tadi menemukan majas ya. Majasnya ada perumpamaan, retoris, dan ironi. Sekarang coba kamu buktikan dari kutipan teksnya yang menunjukkan majas perumpamaan yang mana, kemudian yang menunjukkan majas retorisnya yang sebelah mana. Yang pertama, Bu, untuk jenis majas perumpamaan dari kutipan teks hikayat. Adapun akan hamba Tuhan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang putri saudagar. Yang kutipan cerpen, kakinya bagai digerakkan tanah, ia begitu saja melangkah tanpa bantuan tongkat. Terus? Yang retrois dari kutipan hikayat, apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Untuk yang kutipan cerpen, adakah Darko memang sudah mengetahui segala yang akan terjadi? Yang jenis majas ironi untuk teks hikayat, aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan sesegera mendapatkan anak raja itu. Yang kutipan cerpen, di keranda itulah Darko tidur, memimpikan apa saja, dia selalu mensyukuri mimpi, meskipun percaya mimpi tak akan mengubah apa-apa. Ya, oke, baik.
Jadi ada majas perumpamaan di sini ditandai dengan adanya kata seperti begitu ya. Adapun akan hamba Tuhan ini adalah seperti hikayat seekor unggas. Kemudian yang di kutipan cerpennya, kakinya bagai digerakkan tanah. Di sini ada kata bagai dan seperti, itu menandakan ciri dari majas perumpamaan. Kemudian pada majas retoris di sini, majas retoris itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak perlu untuk dijawab, tetapi fungsinya hanya untuk meyakinkan gitu ya. Jadi, adakah Darto memang sudah mengetahui segala yang akan terjadi gitu ya. Jadi tidak perlu jawaban, seperti itu retoris. Kemudian ironi. Ironi itu adalah majas sindiran. Di sini dicontohkan, di keranda itulah Darto tidur, memimpikan apa saja. Dia selalu mensyukuri mimpi meskipun percaya mimpi tidak akan mengubah apa-apa. Jadi di sini si Darto mendapat sindiran, gitu ya. Jadi dia bermimpi, tetapi belum tentu mimpi itu akan menjadi sebuah kenyataan. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian tadi Mardiana menemukan majas personifikasi. Ya, ada yang tahu majas personifikasi itu majas apa? Mutia, tahu tidak majas personifikasi itu yang seperti apa? Kurang tahu ya. Masih ingatkah? Di SMP sudah pernah ya? Mutiara, masih ingat tidak? Person, orang, personifikasi yang seperti apa yo? Avandi ingat tidak? Apa? Tentang apa? Kurang bentar. Lupa ya. Oke, baik. Di sini di contoh cerpen tukang pijit itu ada kalimat yang bunyinya ini ya. Tentulah kehadiran Darko membuat kampung kami lebih menggeliat, makin bergairah. Nah, di sini kampung itu diumpamakan lebih menggeliat atau lebih bergairah, mempunyai sifat seperti manusia. Jadi pengertiannya apa majas personifikasi itu? Ya, yang keras deh. Yang menggambarkan manusia. Jadi benda mati atau benda-benda itu digambarkan mempunyai sifat seperti manusia. Ada contoh yang lain? Bisa memberikan contoh? Aisyah? Apa contohnya? Mutiara? Ada lagi tidak contohnya? Majas personifikasi. Mardiana? Yang dari tukang pijet keliling kan, Bu? Boleh. Atau contoh yang lain juga boleh. Kalau yang dari tukang pijet keliling itu kutipan teksnya, burung itu bercerita hingga akhirnya Bibi Zainab pun insyaf terhadap perbuatannya yang menunggu suaminya Khojan Maimun pulang dari rantauannya. Itu kutipan cerpen apa kutipan hikayat? Ayo. Teks hikayat. Nah, teks hikayat bukan yang di cerpen. Kalau yang di cerpen ada tidak selain yang Ibu sampaikan tadi? Langkahnya begitu jelas terdengar, gesekan telapak kakinya pada tanah menimbulkan bunyi yang gemetar. Terus? Sebuah tempat pemakaman yang muram
menegaskan ketersaingan. Ya, jadi sebuah pemakaman yang suram, gitu ya. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Diana sudah mencari tentang majas personifikasi. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Oke. Sekarang coba kalian buktikan untuk kutipan yang menunjukkan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat maupun di dalam cerpen. Sekarang coba untuk yang hikayat. Kutipannya sebelah mana yang menunjukkan nilai-nilai? Gitu ya, bisa? Halo? Untuk yang di hikayat Bayan Budiman, ada nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam cerita tersebut? Edukasi, ya. Contoh kutipannya, Mas. Bagaimana? Orang tua harus mengusahakan pendidikan agama dan ilmu lain bagi anak. Nah, betul sekali. Ada itu ya. Nilai edukasi yang pertama, orang tua harus mengusahakan pendidikan bagi anaknya. Oke, betul. Lanjut, ada apa lagi selain nilai edukasi? Ada religi. Ada religi. Tentang apa? Tentang saya sudah terpenuhi mendapat seseorang sertai nazar. Iya, jadi kalau kita mempunyai keinginan atau sebuah hajat, maka hendaknya seseorang itu terus berdoa dan disertai dengan nazar. Nazarnya itu apa? Harus segera diwujudkan, maka dia harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Gitu ya, betul. Ada religi, ada edukasi. Terus masih ada lagi tidak? Yang bisa menemukan selain religi dan edukasi, ada nilai apa lagi? Mutiara menambahkan? Halo. Nilai sosial. Ada nilai sosial, ya. Tentang apa? Tentang apa? Nilai sosial atau ekonomi tadi. Iya, betul. Tentang apanya? Orang jangan melihat bentuk atau fisik benda tetapi dari manfaatnya. Tidak melihat bentuk atau fisik tetapi dari manfaatnya. Ya. Terus apa lagi? Masih ada lagi tidak? Sudah cukup untuk yang hikayat Bayan Budiman? Oke, baik. Sekarang ya tukang pijit keliling. Ada nilai-nilai apa saja? Mutiara? Dalam cerpen tukang pijit keliling, ada nilai-nilai apa saja yang terkandung di situ? Si Darko itu sifatnya bagaimana, kemudian apa yang dia alami bersama dengan tetangga-tetangganya, kemudian ada tokoh siapa yang jahat kemarin itu, ada Pak Lurah, begitu kan? Nah, nilai-nilai apa saja yang disampaikan di sini? Moral. Moral, tentang apa? Kita harus ramah pada orang lain. Ya, harus ramah kepada orang lain, suka membantu, begitu ya. Terus, ada lagi? Sifat dari si Darto itu bagaimana terhadap orang lain? Ramah, baik. Ramah, baik, selalu rendah hati. Dia tidak sombong, meskipun dia punya ilmu yang luar
bagus, tapi dia tidak menunjukkan itu. Gitu ya. Ya, baik. Oke, terima kasih. Nah, sudah kalian identifikasi, kalian temukan, kemudian kita buktikan dengan kutipan-kutipan teksnya. Sekarang kita coba untuk menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan dalam mengidentifikasi kebahasaan dan menganalisis nilai-nilai. Kemudian kita simpulkan. Coba persamaan dan perbedaannya apa saja yang sudah kita ketahui bersama dengan teman-teman tadi. Coba Mutiara. Sebentar, Bu. Oke, baik. Persamaannya yaitu ada kebahasaan, menggunakan majas, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan peristiwa. Ya. Kalau perbedaannya, cerpen bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami. Sedangkan hikayat menggunakan bahasa Melayu yang sangat sulit dipahami. Ya, terus untuk nilai-nilainya, Perbedaan nilai-nilainya yaitu dalam setiap cerita yang mengungkapkan pesan atau amanat masing-masing, iya, bisa nilai agama, sosial, budaya, moral, pendidikan, dan sebagainya. Namun, semua nilai-nilai yang terkandung dalam cerita masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari. ya betul sekali. Jadi amanat-amanat itu bisa kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu ya. Oke, baik, anak-anakku semuanya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini apa? Coba. Baik anak-anakku, setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, adakah yang bisa menyampaikan kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, Ya. yang sudah kita pelajari di hari ini yaitu kita membandingkan kebahasaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat bikinan dengan cerpen tukang pijat keliling. Dari segi kebahasaan, teks hikayat dan cerpen itu berbeda karena hikayat merupakan sastra Melayu lama, sedangkan cerpen merupakan cerita yang terus berkembang sesuai dengan zamannya. Kemudian, Lalu yang perlu kita garis bawahi, terdapat nilai-nilai yang patut kita teladani dalam cerita, dan nilai-nilai itu dapat kita temukan juga dalam kehidupan sehari-hari. iya betul sekali. Ya, jadi mengapa kita belajar hikayat adalah salah satunya. Yang pertama tentunya kita melestarikan budaya dari nenek moyang kita. Kemudian yang kedua, selain hikayat ada juga cerpen dan cerita yang lainnya. Itu banyak terkandung nilai-nilai atau amanat yang dapat kita ambil untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Nah, kemudian untuk materi yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, nanti kita akan membahas tentang mengembangkan cerita rakyat atau hikayat yang sudah kalian baca ke dalam bentuk cerpen. Jadi kalian belajar membuat cerpen dari hikayat yang sudah kalian baca. Gitu. Nah, kemudian setelah ini nanti silahkan kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran kita hari ini pada Google Form yang Ibu kirimkan linknya nanti di WA Group, ya. Kemudian LKPD-nya silahkan nanti dikumpulkan setelah pembelajaran ini selesai. Itu, oke. Baik, Ibu rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dulu dengan berdoa. Silahkan
Afandi untuk memimpin berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, baik, terima kasih Afandi sudah memimpin doa. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anakku. Kita lanjutkan minggu berikutnya. Apabila banyak salah dan kekurangan dari Ibu, mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih ya.